Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu gimana Bu? Udah siap gak Bu malam pertama dia dalam kubur Bu? Belum. Kalau ngeliat penjelasan dari guru-guru kita ngeri gak Bu? Ngeri ya. Semoga kita belajar hari ini bisa lebih memahami ya. Dan insya Allah akan lebih siap. Sebelumnya kita recap lagi dulu apa saja yang sudah diajarkan oleh guru kita di segmen 1. Yang pertama bagaimana proses pencabutan arwah orang yang semasa hidupnya beramal baik. Dan yang kedua bagaimana proses pencabutan arwah orang yang semasa hidupnya beramal buruk. Sesuai dengan tema kita hari ini, malam pertama di dalam kubur. Apa Bu? Malam pertama di dalam kubur. Sebelum saya lanjutkan lagi tausiahnya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama bintang tamu kita. Ada Ega. Assalamualaikum Ega. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih sibuk nyanyi terus pasti ya? Nyanyi, kuliah, Nyanyi, ada coklat kuliah. juga, bisnis coklat. Ada apa? Oh bisnis coklat iya, juga. bikin coklat kayak gitu. Masya Allah. Berarti kesibukannya padat ya? Alhamdulillah. Terus gimana? Kalau di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu nggak untuk ketemu sama orang tuanya, pergi sama orang tuanya? Pasti, karena kan kemana-mana Ega selalu ditemenin sama mama. Gitu. Oh kemana-mana selalu ditemenin sama mama? Iya, kadang sama apa juga. Tapi berhubung sekarang kan ada bisnis coklat di rumah, jadi yang handle sekarang apa. Terus apa kalau seandainya pergi jauh-jauh, suka pinggangnya tuh suka cepet sakit gitu. Jadi sekarang mama yang nemenin kemana-mana. Selalu mama yang nemenin kemana mama? Iya. Mama usianya berapa? Mama itu sekitar 45. Sekitar 45? Iya. Masya Allah. Sayang sama mama pasti ya? Sayang banget atuh. Sayang banget. Sayang banget dong. Kapan terakhir kali kamu bilang sayang sama mama kamu? Terakhir kali, tadi pagi udah belum ya? Selalu peluk Kemarin deh. mama. Iya. Karena kan dari Kuningan ke sini juga sama mama bareng-bareng. Pokoknya kemana-mana sama mama. Mama Ditemenin. tahu dong ya kalau kamu sayang. Insya Allah tahu. Suka peluk-peluk mama. Sering. 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 Yuk mamanya masuk. Ada mama di peluk sini. mama. Ungkapkan Coba. kesayangnya sama mama. Ungkapkan sayang sama mama. Ungkapkan. Tidak apa-apa. Mama Ega minta maaf kalau selama ini mungkin Ega ucapan Ega atau perilaku Ega sedikit sering menyinggung mama, sering bikin hati mama sakit, bikin hati apa sakit. Ega mohon maaf. Sekarang kan Ega bayangkan ada mama di depan Ega. Tapi Ega nyangka gak sih? Kalau ternyata nanti mama diambil dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ega udah siap untuk itu? Enggak dong. Ega belum. Ega belum ngebahagiain mama. Ega belum ngasih apa-apa buat mama. Sudah. Mumpung masih ada waktu, mungkin ini saatnya Ega minta maaf sama mama sekali lagi. Kalau Ega ada salah, karena kita gak akan pernah tahu umur kita sampai di mana, apalagi umur orang tua kita. Ega mau bilang apa sama mama? Ya, seperti yang tadi Ega ucapkan. Ega minta maaf yang sebesar-besarnya sama mama, sama apa di rumah. Kalau selama ini ada ucapan Ega atau perilaku Ega yang sering bikin mama sama apa sakit hati. Ega minta maaf ya Maya. Tolong bimbing Ega terus biar jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ega udah siap bisa sama mama. Oh, belum. Akan ada masa nanti harus bisa. Entah Ega itu akan pergi dalam tugas sebagai istri buat suami nanti. Ega peluk mama. Ega nikmatin momen-momen saat bersama mama. Karena pasti gak akan selamanya Ega akan terus sama mama. Ega harus yakinin itu. Ega doain yang terbaik buat mama ya. Dan pasti mama juga akan selalu doain yang terbaik buat Ega. Ya, Ega boleh kembali lagi. Ibu terima kasih.
Semoga Allah memberikan kesehatan kepada ibu. Boleh ibu silakan duduk di sini ditemenin Eganya. Karena selama ini selalu nemenin Ega kemana-mana ya bu ya. Doa yang terbaik dari orang tua adalah doa yang terbaik buat kita semua Aku nantinya. sampein buat Ega, buat jamaah juan di rumah. Ega mumpung orang tua masih ada, berbuat baik lah ya. Ya, insya Allah selalu. Kesempatan buat kita selagi orang tua kita masih hidup. Orang tua nggak minta materi kok. Cuma butuh perhatian dan kasih sayang. Jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita. Sekarang semuanya tersenyum dulu dalam hatinya. Bersyukur ya Allah, terima kasih. Rasakan syukur dari Allah, nikmat dari Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Jamaah. Ada dua hal yang akan kita dapatkan di dalam kubur. Ada apa aja? Mau tahu? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Habib Bagir. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dua hal yang kita akan dapati dan akan kita lalui di dalam kubur. Ada nikmat, ada adab. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan banyak daripada periwayat hadis juga meriwayatkan, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya kubur itu adalah taman dari tamannya surga atau menjadi galian dari galian api neraka, waliyadzubillah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita keadaan di dalam kubur agar kita mempersiapkan diri kita untuk kematian kita. Nah, kalau kita ditanya ada tidak yang sudah kita persiapkan untuk dikubur? Ibadah kita itulah yang akan menjadikan cahaya di dalam kubur dan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kenikmatan di dalam kubur? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya di dalam kubur. Kemudian Allah meluaskan kuburan. Yang artinya kita kalau melihat orang dikuburkan, kubur itu tidak lebih luas 2 meter kali 1 meter. 2 meter kali 1 meter kubur itu. Tapi jika orang yang beriman pada Allah, orang yang semasa hidupnya rajin beribadah, orang yang semakin dekat dengan Allah, Allah akan ganjarkan kuburnya itu luas. Penuh kenikmatan, penuh keindahan. Bahkan sampai disebutkan, fihi naum kanaumil arus. Seperti tidur tapi tidurnya pengantin. Ibu-ibu kalau dulu masa baru jadi pengantin, tidurnya enak apa enggak enak? Enak banget ya. Tidurnya enak banget, nyenyak tuh. Itu nikmat di dalam kubur seperti itu. Nah jangan lupa juga ada azab dan siksa di dalam kubur. Hufratun min hufarin niran. Galian dari galian api neraka. Makanya sering kita melihat atau membaca kisah-kisah orang yang telah dikuburkan. Pernah sampai ada kuburan yang digali dan nyatanya berubah jasadnya, padahal belum berapa lama dikuburkan. Tapi sudah berubah karena memang ada siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika pernah melewati kuburan, ada kuburan sedang disiksa oleh Allah. Nah, dari mukjizatnya Nabi Isa itu bisa mendengar dan melihat kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat lagi kuburan yang mendapat rahmat Allah. Sampai Nabi Isa bertanya kepada malaikat Jibril, ini siapa yang sedang disiksa oleh Allah? Ternyata yang disiksa oleh Allah adalah orang yang semasa hidupnya bermaksiat kepada Allah. Orang yang semasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua keadaan. Maka persiapkan keadaan kita nanti. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin jadi orang yang sukses. Jauh dari sebelumnya kita mempersiapkan, sama seperti kita mempersiapkan. Ya, untuk keadaan kita nanti setelah kematian kita. Apa kita mendapatkan kenikmatan, nikmat-nikmat dalam kubur seperti taman-taman surga yang indah, atau kita mendapatkan keburukan. Banyak orang yang tidak percaya dengan nikmat kubur dan azab kubur sehingga apa? Mereka menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya masih lama. Jadi masih lama apa udah selesai?
Kalau Hidup masih hidupnya lama. Masih lama. Kalau waktu Tapi pengennya masih lama dalam taat kepada Allah. Masya Allah. Karena kalau masih lama maksiat juga, disiksa juga kita di kubur. udah disiksa dunia, Betul. dikuburnya lebih parah lagi ya Habib ya. Betul banget. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Jamaah. Sekarang saya mau ngobrol sama bintang tamu kita satu lagi. Ada Ali. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali ini jauh Bu, asalnya dari jauh, dari Gaza. Wah, saudara Ada yang saya dari Palestina. Oh Ustadz dari sana? Enggak, Oh, saudara saya. oh saudara. Kan saudara. Bu Gaza Bu, bukan gajah. Gaza. Pagi-pagi ingatnya gajah, Gaza, Gaza. Gaza. Jadi Ali ini sudah 30 juz Bu hafalnya. Saya mau tanya sama Ali, mungkin sama translate-nya ya. Gimana sih Ali ini supaya tetap istiqomah hafalannya, padahal kita tahu situasi di Gaza itu seperti apa gitu. كيف نحفظ القرآن كيف تحفظ القرآن جيدا وكيف حال القرآن في غزة أولا يجب عليك أن تخلص النية لله أولا قبل أن تبدأ حفظ القرآن. ثانيا يجب عليك أن تخصص لك برنامج يومي، يعني في اليوم لك ورد خاص. ثالثا يجب عليك المراجعة بعد حفظ القرآن الكريم والاستماع، وإن شاء الله عندما تنتهون من حفظ القرآن يوم القيامة ستلبسون أمهاتكم وآباؤكم إن شاء الله تاج الوقار. Oh jadi gitu? Ngerti nggak? Enggak. Oh ibu pasti ada meyakinkan banget loh padahal. Boleh tolong di translate? baik untuk menghafal Al-Quran agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik yang pertama adalah ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Yang kedua, luangkan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai waktu itu terganggu dengan kegiatan yang lain. Dan yang ketiga, setelah kita hafal, kita jangan lupa untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan kita dan istima, mendengarkan murotal Al-Quran. Semisal dari Imam Sudes dan lain sebagainya. Oh selalu diulang-ulang Iya. ya, terus tetap menyediakan waktu untuk selalu menghafal Al-Quran. Sekarang kita sama-sama mau ngedengerin nih, Ali. Coba Ali, kita sama-sama pengen denger Ali baca surat Al-Fat ayat 29. Iqra surat Al-Fat. بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah. Gimana Ustadz Syam? Mumtaz, Masya Allah. Jadi ini adalah juz 26 surah Al-Fath dan di akhir daripada surah Al-Fath Muhammadur Rasulullah berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dan hubungan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, bagaimana mereka di dunia
mereka bersosial, mereka berhubungan dengan Allah sehingga nanti di hari kiamat bahkan di kuburan mereka sudah mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khair. Semoga keturunan kita juga nanti bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran seperti Ali ya Bu Amin ya. ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ali, nanti kita ngobrol lagi, tapi kita dengerin dulu tausiah kita ya. Ayo coba langsung. Kemudian natahaddas wa al-an nastami at-tausiyah. Yes. Ibu, siapa Tuhan Ibu? Allah. Nabi Ibu siapa? Muhammad. Sekali lagi saya tanya, siapa Tuhan Ibu? Allah. Nabi Ibu siapa? Muhammad. Gampang ya Bu ya. Karena masih hidup Bu. Nanti di alam kubur coba kalau ditanya, siapa Tuhan Ibu? Ada kesulitan, tapi insya Allah Allah memudahkan semuanya. Tapi ketika di alam kubur tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh malaikat. Pertanyaannya apa aja sih? Seperti apa sih? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Siapa tuanmu? Kaget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semuanya, utamanya Jamaah Islam Itu Indah untuk Indonesia bagian tengah dan bagian timur yang baru bergabung di Islam Itu Indah. Hari ini kita lagi membahas yakni malam pertama di dalam kubur. Dan bagaimana di dalam proses dalam kubur itu ada namanya proses pertanyaan. Ingat, pertanyaannya mudah. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imanmu? Tuh, aman kan? Apa kiblatmu? Pertanyaannya mudah. Mudah sekali. Dalam riwayat katanya ada 4 pertanyaan. Ada satu riwayat yang lagi ada 6 pertanyaan. Tapi cara bertanyanya itu suaranya menggelegar. Apa yang muncul itulah yang tercatat. Apa kebiasaan kita di dunia itulah yang terucap. Itu yang terucap karena kebiasaannya. Makanya ada proses pertanyaan dalam kubur. Ada malaikat yang bernama Ruman yang akan masuk ke dalam kubur untuk membuat buku catatan amal diserahkan. Kemudian datanglah malaikat yakni Mungkar dan Nakir yang akan menanyakan akidah dan amalan yang bersangkutan. Ingat dalam kitab Tanwirul Qulub yang pernah dipelajari di pesantren bahwa malaikat Mungkar itu yang bertanya, Nakir itu yang memukul. Dan malaikat Nakir tidak punya mata. Diciptakan tidak punya telinga. Kenapa? Supaya ketika dia memukul tidak melihat siapa yang dipukul. Dan tidak mendengar apa jeritannya. Yang penting salah dipukul aja. Malaikat Mungkar dan Nakir juga mendatangi si mayit dan berada di sebelah kanan dan kirinya dan mulailah mengajukan pertanyaan. Jikalau mayit itu yang ditemui adalah golongan orang-orang yang kafir dan pendosa atau pendosa, maka keduanya malaikat itu datang dengan wajah yang penuh dengan marah dan tidak bersahabat. Dan tidak bersahabat. Sementara kalau yang didatangi itu adalah golongan orang beriman, maka wajahnya kedua malaikat itu berseri-seri penuh dengan keramahan. Ingat, jamaah. Dan setiap pertanyaan ini dijawab dengan baik, maka kedua malaikat itu menceritakan mengenai surga. Setiap dijawab dengan kebaikan, benar, diceritakan tentang surga, maka dia senang. Tapi kalau nauzubillah summa nauzubillah tidak bisa dijawabnya, maka akan mendapatkan ketakutan yang sangat luar biasa. Makanya hati-hati jamaah. Tadi ngobrol-ngobrol sama bapak yang di sebelah kiri saya, waduh, siksaan ini pertama proses yang luar biasa yang sangat menakutkan, sehingga berbicara tentang kubur, sahabat Nabi Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu mengungkapkan bahwa ini yang sangat ditakutkan. Kalau persoalan akhirat banyak orang, tapi kalau kuburan sendiri orang dalam kubur sendiri. Kalau banyak-banyak begini mah aman ya Bu ya. Coba ibu sendiri sini, disuruh naik ke sini sendiri, ditanya kayak tadi, pasti kalau banyak orang aman. Aman ya. Jadi nanti kita kalau misal di alam kubur tanyanya pertanyaan menggelegar gitu Ustadz. Kayak Ustadz tadi. Siapa kamu? Gitu. Kaget kan? Iya. Kaget. Jadi kayak pernah dengar kilat. Nggak seberapa sih itu.
Oh, nggak bisa. Harus dilap dulu ya. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Setelah ini nih kita akan melanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di surat Al-An'am ayat 144 bersama Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Bagir. Pastinya sayang banget dong kalau dilewatkan dan juga nanti akan ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam ya Ustadz. Insya Allah tentang alam kubur pastinya. insya Tentang alam kubur. Makanya jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.